kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok saya. Mohon izin Ibu dosen Nikade Ayu Pramandani selaku pengampu mata kuliah administrasi perkantoran. Jadi saya sebagai perwakilan, sebagai moderator dari kelompok saya mohon izin karena keterbatasan waktu. Jadi saya berserta rekan-rekan saya membuat video presentasi pada kali ini. Sebelum lanjut, izinkan kami mengaturkan panganjali umat Pangasentare Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Ninyoman Anik dengan NIM 251005 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 2 dan teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putulistia Dewi dengan NPM 251001. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Dwiki Udayana dengan NIM 251013. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari pengawasan biaya. Dalam administrasi perkantoran, penggunaan biaya harus direncanakan dengan baik agar kegiatan berjalan lancar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan untuk mengontrol penggunaan anggaran biaya agar lebih efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau dan menilai suatu kegiatan agar berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki. Menurut ahli George R. Terry, menyatakan bahwa pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaannya, dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan. Selanjutnya ada pengertian anggaran biaya. Anggaran biaya adalah rencana pengeluaran dana yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan. 1. Fungsi dan tujuan anggaran biaya. Pedoman kerja. Arah acuan dalam menggunakan dana. Alat kontrol. Memastikan pengeluaran tidak membengkak (over budget). Alat koordinasi. Menyelaraskan alokasi dana antar divisi. 2. Jenis-jenis anggaran biaya. Biaya tetap (fixed cost). Nilainya selalu sama. Contoh, sewa tempat, gaji. Biaya variabel (variable cost). Nilainya berubah sesuai kapasitas. Contoh, bahan baku, konsumsi acara. Dana darurat (kontingensi). Cadangan untuk tak terduga, biasanya 5-10% dari total. 3. Tahapan menyusun anggaran biaya. 1. Identifikasi. List semua kebutuhan kegiatan. 2. Riset harga. Cek harga real di pasar agar estimasi akurat. 3. Penyusunan. Rekap dalam tabel terstruktur (Excel atau Sheets). 4. Evaluasi. Review berkala selama kegiatan berjalan. 4. Kunci sukses budgeting. Efisien dan tepat sasaran.
Utamakan kebutuhan wajib (needs) daripada keinginan tambahan (wants), serta disiplin dalam mencatat setiap nota pengeluaran. Baik, adapun pentingnya pengawasan terhadap anggaran biaya, yang dimana pengawasan itu penting agar penggunaan uang atau dana itu bisa sesuai rencana dan tidak terjadi pemborosan. Dengan adanya pengawasan, setiap pengeluaran itu bisa dikontrol dengan baik. Selain pengawasan juga bisa membantu organisasi agar tujuan yang ditetapkan itu bisa berjalan efektif, efisien, dan lebih sesuai rencana. Jadi pada intinya pengawasan terhadap anggaran biaya ini tidak hanya berfokus kepada dunia perkantoran, tetapi pengawasan terhadap anggaran biaya ini bisa juga membantu dalam suatu organisasi. Contohnya seperti yang saya ketahui, di setiap sekolah-sekolah pastinya sudah ada yang namanya program OSIS. Nah, OSIS ini contohnya membuat ancang-ancang seperti merayakan jeda semester untuk ulang tahun sekolahnya. Pastinya di sana OSIS atau organisasi OSIS itu pastinya membutuhkan dana dananya ini agar tidak terjadi pemborosan. Jadi pengawasan terhadap anggaran biaya ini sangat penting untuk diterapkan agar uangnya itu bisa dipakai dengan baik, pengeluarannya itu tidak terjadi boros dan lain sebagainya. Jadi pada intinya pengawasan terhadap anggaran biaya ini tidak hanya berfokus kepada dunia perkantoran, tapi perlu kita ketahui juga bahwa pengawasan terhadap anggaran biaya ini bisa juga membantu dalam dunia organisasi. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari pengawasan biaya. Adapun beberapa fungsi dari pengawasan biaya, yaitu pertama ada mengontrol pengeluaran. Pengawasan biaya dilakukan untuk memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, seperti membatasi pembelian alat kantor agar tidak melebihi anggaran yang tersedia. Dengan begini, organisasi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan. Yang kedua, ada menjaga kestabilan keuangan. Pengawasan biaya membantu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, seperti mengatur pengeluaran bulanan agar tidak lebih besar dari pendapatan, sehingga kondisi keuangan organisasi tetap stabil dan kegiatan dapat berjalan lancar. Yang ketiga, ada mencegah pemborosan. Melalui pengawasan biaya, organisasi dapat mengetahui pengeluaran yang kurang efektif, seperti mengurangi penggunaan listrik dan kertas yang berlebihan. Dengan begini, organisasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Yang keempat yaitu ada memastikan biaya digunakan sesuai kebutuhan. Pengawasan biaya memastikan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan mendukung, seperti mengutamakan pembelian peralatan yang mendukung pekerjaan dibandingkan kebutuhan yang kurang mendesak. Dengan begini, pencapaian tujuan organisasi akan tepat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan contoh dari pengawasan biaya. Ada seorang panitia sekolah sedang membuat anggaran untuk kegiatan pensi. Setelah itu, dilakukan pengawasan terhadap setiap pengeluaran dengan mencatat agar pengeluaran konsumsi, dekorasi, dan perlengkapan lainnya tidak melebihi dana yang sudah direncanakan. Dengan cara ini, pengeluaran dapat dikendalikan sehingga tidak melebihi dana yang tersedia, dan kegiatan juga dapat berjalan sesuai rencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak jika tidak ada pengawasan. Yang pertama, terjadi pemborosan biaya. Yang kedua, dana cepat habis. Yang ketiga, pengeluaran tidak teratur. Yang keempat, kegiatan menjadi kurang efektif. Yang kelima, bisa terjadi penyalahgunaan dana. Yang pertama hingga ketiga adalah masalah keuangan. Akan terjadi pemborosan biaya, pengeluaran menjadi tidak teratur, dan akibatnya dana akan cepat habis. Tanpa pengawasan, kita tidak tahu apakah uang yang keluar itu benar-benar untuk kebutuhan penting atau hanya keinginan sesaat. Keempat, masalah operasional. Kegiatan menjadi kurang efektif
waktu dan tenaga tim bisa terbuang sia-sia karena fokusnya terpecah akibat masalah keuangan yang tidak tertata. Dan yang terakhir, dampak paling fatal adalah bisa terjadi penyalahgunaan dana tanpa adanya cek dan recheck, peluang terjadinya kecurangan atau korupsi anggaran di dalam tim menjadi sangat besar. Jadi, anggaran yang baik akan menjadi sia-sia tanpa adanya pengawasan yang ketat. Baik, tibalah di permateri yaitu pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu terkait dengan pengawasan terhadap anggaran biaya, yang dimana pengawasan terhadap anggaran biaya ini sangat penting untuk diterapkan khususnya di bidang perkantoran. Jadi yang dimana karena pengawasan terhadap anggaran biaya ini bisa sangat membantu dan mengontrol pengeluaran dana agar lebih efektif, efisien dan bisa berjalan sesuai rencana. Jadi dengan adanya anggaran biaya ini, pengeluaran atau uang itu bisa digunakan dengan baik agar uangnya tidak disia-siakan, agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya itulah tadi presentasi singkat dari video kami kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi saya beserta kelompok saya membuat video di rumah atau daring. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan lewat video. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun salah kata baik sengaja maupun tidak disengaja dari baik saya maupun teman-teman saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para pesanti. Om Santi Santi Santi.